warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, acara di Kombel Sekagris kita bisa bertemu kembali di edisi bulan Januari 2025. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Semoga di yaumul akhir kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali pada kesempatan malam ini bisa bergabung di acara rutinitas bulanan kami di Kombel SMK PGRI 01 Sukoharjo. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semua yang ada di luar SMK PGRI 01 Sukoharjo, apresiasi yang lebih bagi kami dan terima kasih sudah join mengikuti acara kami. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan sebelum acara dimulai, kami akan membacakan beberapa susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, marilah Bapak Ibu untuk memasuki acara pembukaan pada malam hari ini. Kita awali dengan berdoa, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai Bapak Ibu. Memasuki acara yang kedua yaitu acara inti. Ini acara yang sudah ditunggu-tunggu bagi kita ya Bapak Ibu. Ada Zoominar dengan implementasi pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nur Yasin SM. Kepadanya sebelum kita mulai, apakah sudah siap Pak Yasin? Sudah, Sudah ya. Untuk ya semuanya betul. juga sudah ya Pak Yasin ya, aman ya. Untuk Aman, Bu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, Bapak Nur Yasin ini adalah salah satu guru produktif di MPLB SMK PGRI 01 Sukoharjo. Beliau sedang melakukan apa? Alhamdulillah sudah S1 sudah selesai. Nah, sekarang sudah ada di pendidikan S2-nya. Nah, semoga mari kita doakan semoga bisa menyelesaikan S2 kali ini dengan lancar dan sukses ya Pak Yasin ya tentunya ya. Ya, amin, Bu. Terima kasih doanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, langsung saja untuk malam ini biar nanti kita tidak terlarut malam, kita langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Yasin. Baik. Terima kasih waktunya Ibu Uki yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Selamat malam semua Bapak Ibu guru SMK PGRI 1 Sukoharjo. Selamat malam Pak Yasin. Selamat malam. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu semua pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, Pak baik. Yasin. Baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Yasin. Oke, Bapak Ibu, setelah kemarin 2 hari kita diguyur hujan dan terjadi bencana di mana-mana, kita semua keluarga besar SMK 01 Sukoharjo masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kenikmatan hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, ingin apa pengajarannya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Nanti apabila saya berpantun, tolong Bapak Ibu ucapkan cakep gitu ya. Ya, Singgah sebentar di rumah Basir, Cakep, Cakep. cakep, meminta tomat dan pepaya. cakep, Cakep. Untuk Anda yang telah hadir, Cakep. cakep. salam hormat dari saya. Cakep. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi agar waktu tidak terlalu malam.
apakah di background Bapak Ibu sudah muncul materinya, Ibu? Untuk PPT-nya belum Pak Yasin, tapi share screen-nya sudah. Mungkin salah tempat. Sudah muncul ya, Bu? Diturunkan Belum, dulu Pak. Pak, turunkan dulu. Turunkan Belum, Pak dulu. Yasin. Gini, Pak, Bu. PPT apa ini share screen-nya diturunkan dulu Pak Yasin, ditutup dulu. Oh ya, ditutup dulu ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu? maksudnya di off apa ya? Di stop dulu PPT-nya, nanti diunggah lagi, di share lagi. Oh ya, sudah saya stop, Bu. Oke. Nah, sekarang di share ulang Pak Yasin. Sudah bisa dapat dilihat ya, Bapak Ibu ya? Proses. Oh. Atau mungkin bisa saya bantu Pak Yasin? Ya, boleh sekali, Bu. Oke. Baik, nuwun sewu Bapak Ibu semua, mungkin ini terkendala dengan sinyal. Saya bantu, nanti Pak Yasin tinggal mempresentasikan. Ini barusan sudah masuk ya Pak ya. Sudah masuk, Bu. Gimana Pak Yasin, apa mau dicoba lagi? Ya, Sudah masuk ya, Bu. proses. Oke, sudah. Bagus Pak Yasin, silahkan. Ya, Bapak Ibu, mari kita untuk konsentrasi sejenak, nih, Bapak Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua pada kesempatan im- pada kesempatan workshop atau seminar nih, Bapak Ibu dengan tema implementasi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nggih. Nah, untuk tema yang pada seminar malam hari ini, saya mengangkat tema sebuah membuat toko online bagi siswa. Di zaman sekarang, Bapak Ibu, kita sudah tidak perlu lagi adanya toko-toko yang sudah menggunakan sistemnya manual, Bapak Ibu, atau menggunakan model-model kuno. Karena seiring dengan perkembangan zaman, Bapak Ibu, sekarang zamannya sudah digital, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, nantinya kita yang akan ketinggalan, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk berikutnya akan saya tayangkan slide yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contohnya ada karya siswa Bapak Ibu. Ini apel PK ya, produk kreatif kewirausahaan. Nah, ini peserta didik dibekali untuk membuat sebuah pemasaran Bapak Ibu atau pengemasan. Ini ada ping ya Bu ya. Ada ping, ada makroni, ada sebagainya. Itu di mereka dengan cara pembelajarannya mereka buat sebuah dulu kemudian dipresentasikan kepada guru pembimbing Bapak Ibu. Nah, guru pembimbing hanya sebagai fasilitator saja Bapak Ibu. Nanti peserta didik yang akan aktif memasarkan dagangannya mereka seperti itu. Nah, bagaimana agar sistem ini bisa terbentuk, agar bisa laku? Kita caranya bekerja sama dengan guru mapel Bapak Ibu. Yang mapel kebetulan di SMK PGRI ada satu mapel yaitu manajemen perkantoran. Nah, di manajemen perkantoran ya Bapak Ibu, di manajemen perkantoran ada yang namanya konsentrasinya ada dua Bapak Ibu ya. Di kelas 10-nya di bidang layanan bisnis dan yang kedua di bidang pemasaran atau digital nih Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya mengajar di pemasaran digital Bapak Ibu. Saya mengajarkan siswa melalui program ini, melalui pembuatan konten online ini Bapak Ibu.
Nah ini Bapak Ibu coba bayangkan ya, berapa rupiah setiap bulan kita menggunakan internet Bapak Ibu. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Tergantung pemakaian ya. Kalau saya 200-an Pak Yasin, termasuk Oh WiFi. ya, oke ya 200-an. Ada yang 100.000, ada yang berapa ratus itu ya, tergantung Ya, pemakaian. 100 ribuan, Pak Yasin. 200 ribuan ya Bu ya. Namun Bapak Ibu, kalau kita menggunakan dengan benar, maka kuota internet yang kita gunakan tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Dengan kuota internet, modal kuota internet saja, kita bisa menghasilkan rupiah ya Bapak Ibu. Nah itu caranya bagaimana? Kita simak di berikut ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu. Karena kita SMK artinya sekolah yang menitik beratkan pada bidang keahlian dan keterampilan siswa, ya Bapak Ibu. Selain nantinya peserta didik lulus mendapatkan dunia kerja, karena kita SMK, maka mereka harapannya bisa untuk berwirausaha, ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kira-kira wirausaha menggunakan apa, Bapak Ibu? Kita menggunakan sebuah akun. Akunnya apa? Ada akun edukasi, Bapak Ibu. Nanti akan saya ajari panjenengan semuanya menggunakan sebuah akun SID, Bapak Ibu. Bagaimana mempromosikan produk kita agar lebih dikenal di publik atau di masyarakat umum, Bapak Ibu. Yang kedua, pengembangan diri, Bapak Ibu. Membangun personal branding dan tampilan. Seperti itu Bapak Ibu Y. Yang berikutnya jaringan atau koneksi. Kita sekarang ini hidup di era modern, harus mengenal atau perbanyak koneksi Bapak Ibu. Kalau kita tidak bergabung dengan orang-orang yang koneksinya luas, wawasannya luas, dan juga para mentor-mentor, kita akan tertinggalan atau ketinggal dengan orang-orang di masa yang saat ini. Nah, nanti hasil siswa bagaimana Bapak Ibu? Ya, hasil siswa nanti baik bisa berupa karya ya Bapak Ibu ya. Bisa berupa karya yang nantinya akan di-share melalui feedback atau karya. Ya. Nah, yang terakhir melalui bekal bisnis yang menghasilkan uang Bapak Ibu. Ini hanya dengan modal kuota internet saja, artinya nanti setelah adik-adik lulus peserta didik kita, mereka sudah punya bekal Bapak Ibu. Bekalnya adalah memiliki ilmu pemasaran digital, ya seperti itu. Nah, di zaman sekarang kan banyak anak-anak yang menggunakan internet tidak secara bijak. Nah, maka dari itu kita harus mengajari anak-anak tersebut menggunakan internet, digunakan untuk manfaat di masa yang akan datang atau masa depan yang lebih indah, Bapak Ibu. Kondisi saat ini, Bapak Ibu, era globalisasi telah menciptakan digital yang semakin pesat, ya Bapak Ibu. Nah ini fakta perubahan mengikuti sekarang atau zaman dulu. Ini ada dua contoh gambar, Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang kita mau ke suatu tempat, kira-kira cukup dengan genggaman saja. Apakah kita bisa menuju ke suatu tempat, Bapak Ibu? Apakah bisa? Bisa menggunakan aplikasi Gojek atau Grab misalnya, Pak Yasin. Ya, betul sekali Ibu, menggunakan aplikasi Gojek atau Grab. Kalau zaman dulu kita masih kebingungan Bapak Ibu. Mau ke suatu tempat harus mencari ojek dulu, kita harus ke pangkalan ojek, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang kita sudah melalui genggaman saja sudah bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, gaya dan pola yang semuanya berubah. Semua serba cepat Bapak Ibu. Dimulai dari aspek perihal makanan, bisnis, ataupun yang lainnya, semuanya sudah cepat. Kalau dulu pembelajaran anak-anak hanya saja masih menggunakan terfokus di buku. Sekarang sudah digital zamannya.
sudah menggunakan yang namanya sebuah proyek ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada era digital dan VS konvensional. Nah ini sekarang online VS konvensional Bapak Ibu. Yang konvensional contohnya ada apa Bapak Ibu? Pasar. Pasar ya Bapak Ibu. Ye. Pasar Itu ada sebuah tradisional. ya tradisional maksud saya Bapak Ibu ya. Itu ada pasar. Mbak, Pasar masih menjual beraneka ragam. Kita mau membeli barang, kebutuhan rumah tangga, hmm. kebutuhan apapun, kita harus menuju ke suatu tempat ya. Kalau sekarang itu contohnya dunia dalam genggaman. Kita cukup klik saja apa yang kita inginkan. Misalnya mau beli pisang, kita tinggal pesan saja, pisangnya sudah sampai di depan rumah, gitu kan Bapak Ibu? Nggih. Bapak Ibu, Betul. keadaan digital pada bulan Januari, nggih, saya lihat itu setiap tahunnya mengalami peningkatan ya dari 8,8 kebetulan itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah ini mereka menggunakan website ini pada 2024 Bapak Ibu. Nah ini media sosial Bapak Ibu. Sekarang media sosial yang paling trending digunakan apa Bapak Ibu? Instagram. Ya, Instagram. Karena penyebaran apapun baik dunia bisnis, dunia perdagangan, melalui Instagram ya. Instagram. Sekarang Facebook kan hampir punah ya Bapak Ibu ya. Walaupun sebagian sudah ada, hampir penggunanya sudah tidak banyak seperti dulu ya Ya, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sekolah manapun, peserta didik kita itu menggunakan internet terbanyak di apa Bapak Ibu? Di situ kan ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Kira-kira apa Bapak Ibu? TikTok. Tolong. Ya, TikTok, Pak. kadang Pak anak-anak TikTok, menjelaskan materi Instagram. tentang YouTube, Instagram, tentang perihal YouTube, apa, malah anak sekolah TikTok Facebook. sendiri, kadang apa gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Saatnya berubah Bapak Ibu. Berubah menggunakan teknologi digital karena memberikannya manfaat. Dari mana mulainya Bapak Ibu? Dari Coba sini. Bapak Muhammad Rozikin. Dari mana mulai pemasaran digital menggunakan digital Bapak Ibu? Enggak dari kita sendiri. Gimana Bapak Ros? Ya, betul sekali ya, menggunakan master, konten atau online. Nah ini Bapak Ibu, sebelum kita membekali peserta didik, yang pertama kita harus tahu langkah dulu. Langkah itu berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Step by step ya, atau prosedur ya. Langkah pertama kita harus memahami dulu. Yang harus pahami dulu dalam menjalankan pemasaran produk online apa? Konsepnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu, harus tahu konsepnya dulu. Nah ini pemasaran produk online adalah pemasaran produk baik barang pun jasa seperti itu Bapak Ibu ya. Model bisnis Bapak Ibu dimulai di poin 1 ada sell your of product, artinya menjual produk yang dibuat diri sendiri ya, ada 5. Ini Bapak Ibu ya. Konsep media marketing ya. Marketing itu biasanya berkaitan dengan apa Bapak Ibu semua? Pemasaran, Penjual. penjualan, Oke, Pak. pemasaran Pemasaran. ya, yang artinya memanfaatkan plafon ya Bapak Ibu, plafon digital ya, bukan plafon pinjaman atau apa, bukan ya Bapak Ibu. Yang benar adalah plafon digital ya. Ini Bapak Ibu. Apa saja media yang bisa digunakan untuk pemasaran online Bapak Ibu? Ya. Ini ya, yang pertama ada Facebook. Yang kedua ada IG, TikTok, dan YouTube. Nah ini peluang menghasilkan uang dari
digital ya Bapak Ibu. Nah ini, menurut Bapak Ibu semua, di zaman sekarang pendidikan itu sangat diperlukan atau tidak Bapak Ibu? Sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Coba Bapak Ibu lihat, ada gambar yang saya share nih Bapak Ibu. Gambar satu, ada seorang lulusan SMP yang sukses bisnis digital marketing. Itu berasal dari Pekalongan Bapak Ibu ya. Yang kedua ada kampung YouTuber, itu berasal dari Bondowoso Bapak Ibu. Mereka menggunakan sebuah YouTube ya untuk memasarkan dagangannya Bapak Ibu ya. Ini juga ada kisah Sibon dari YouTube Banyumas. Ini ya contoh yang sudah sukses banyak. Yang kedua setelah kita mengetahui konsep, berikutnya harus mengetahui apa Bapak Ibu? Riset. Ya Bapak Ibu ya. Riset itu sama halnya dengan apa? Sebuah penelitian ya. Kira-kira risetnya apa Bapak Ibu? Di era 2025 ini, produk yang paling laku dijual apa Bapak Ibu? Yang cocok dengan peserta didik kita melalui platform digital? Apa, Pak? Master konten Bapak Ibu. Nanti kita akan praktek ya. Nah ini kata kunci melakukan riset. Ini cukup gambarannya saja. Setelah ini Bapak Ibu lebih enak praktek saja nih Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Kita prakteknya. Bapak Ibu semua sudah punya email semua nih Bapak Ibu? Kampung. Ini setelah ini kita langsung praktek Bapak Ibu biar ada. Nah ini nanti master kontennya bentuknya seperti itu Bapak Ibu yang kemarin saya ajarkan ke anak kelas 11 MP ya. Mereka saya tuntut untuk bisa membuat sebuah master konten ya. Temanya adalah pemasaran produk kalau di 11 MP Bapak Ibu. Kalau di screenshot saya itu ada anyaman bambu Bapak Ibu. Nah, username-nya itu mereka tidak ngarang Bapak Ibu. Nah, mereka melalui sebuah proses ya. Prosesnya nanti membuat tag atau kata kunci ketika kita ketikkan di Google, nama yang kita sudah inputkan oleh masyarakat publik Bapak Ibu ya. Nah ini ya kita akan praktekkan itu. Kita akan praktek membuat master konten. Ya, Bali ya. Makanya Bentar ya, Bapak Ibu ya. Halo Pak Yasin. Oke. Di menggunakan home SID Bapak Ibu di pemasaran digital. Nanti peserta didik kita semuanya yang pertama nih. Nah, setelah punya email, mereka bisa login menggunakan home SID. Pertamanya, langkahnya mereka buka dulu di Bapak Ibu.
Bentar ya Bapak Ibu, masih loading ya Bapak Ibu. Nah ini, ID saya Bapak Ibu seperti ini ya. Ini ada namanya Nur Yasin ya. Karena kita yang saya ajarkan ke anak-anak, Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu, kita harus memiliki mikrosit dulu nih Bapak Ibu nih. Atau nah, tema apa Bapak Ibu? Personal branding atau apa? Ya, personal branding aja, Pak. Buat contoh Oke, ya. personal branding Bu ya. Saya mengambil pertama kita akses SID, praktek langsung boleh Bapak Ibu, menyimak juga boleh, besok juga sekarang kita teori, besok cara praktek boleh Bapak Ibu. Pertama kita buka microsheet baru ya. Kalau sudah kita tentukan jenis microsheet dulu. Di sini acaranya banyak Bapak Ibu. Ada yang berkaitan dengan personal brand, acara ulang tahun, ada toko online ya, ada komunitas banyak yang Bapak Ibu. Ada yang berkaitan dengan edukasi. Nah, edukasi ini berkaitan dengan sebuah pendidikan Bapak Ibu ya. Ini juga ada acara online. Terus berikutnya ada kelas online, nanti Bapak Ibu juga mau ngajar, setelah pulang ngajar bisa membuat peluang usaha, usaha sampingan Bapak Ibu bisa membuat jasa kartu nama atau kita mengangkat tema persidangan malam hari ini sudah. Nah, personal branding ini kita langkah berikutnya harus mengambil tema dulu. Tema atau identik dengan background belakang ya. Saya misalnya malam hari ini personal brandingnya atau temanya pengen mengambil yang ini. Ya, temanya kita ganti Bapak Ibu karena yang tadi bentuknya berbayar ya Bapak Ibu. Ini ya masih berbayar ya Bapak Ibu. Nih sinyalnya ya Bapak. Oh iya. Oh, itu. Nah ini Bapak Ibu, ya saya punya aneka usaha Bapak Ibu, mikrosit saya ini. Kalau Bapak Ibu terkendala sinyal di Bapak Ibu. Ini
Nah ini Bapak Ibu, nama usaha saya adalah Nur Yasin. Apa yang saya buat Bapak Ibu? Bisa dilihat tidak Bapak Ibu? Ini kok agak error ya? Nah, Bisa nggih? Nah ini profil saya Bapak Ibu. Profilnya ulat, Pak. Gimana Bu? Gambar profilnya kok ulat. Ini ya gambar profilnya. Ini ya Mas, buka dulu Bu. Nah ini profilnya masih ulat karena kemarin saya belum memiliki sebuah nama yang saya gitu Bu. Terus saya punya gambar sesuai dengan profil saya ya. Nah caranya pilih gambar sini Bapak Ibu ya. Setelah pilih gambar, nah ini Nur Yasin Aneka Usaha ini profil saya Bapak Ibu nggih. Nah kira-kira yang kedua ada juga kita bisa menjangkauasi dengan ya zaman sekarang atau sering disebut dengan Sherlockan Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah ini di bawah map karena saya rumahnya Damar Jati, maka saya akan mengetik di sini Damar Jati Bapak Ibu. Ini Damar Jatinya Bapak Ibu nggih. Nah, kita ketik di sini Sukoharjo baca map Bapak Ibu. Agak lemot nggih isinya Bu. Yasin, apakah ada gangguan? Ya. Isinya Bu. Nah, ini lemot nggih. Nih, saya membuat keripik asli desa yang tadi kendala di sinyal ya Bapak Ibu nggih.
Nah ini Bapak Ibu, keripik asli desa. Nah, kenapa saya mengambil nama keripik asli desa? Karena di Damar Jati itu identik dengan adanya atau dikenal orang banyak singkongnya Bapak Ibu. Karena dimulai dari olahan awal, proses pembuatannya juga fleksibel, juga bahannya mudah didapat di persawahan yang mereka miliki Bapak Ibu. Nah, ini ada keripik asli desa Bapak Ibu. Nanti ini kita membuat masternya dulu. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum tadi terjadi belum tadi ya, Bapak Ibu. Apakah masih terhubung Bapak Ibu? Halo Pak Yasin, apakah oke? Ya, halo Bu, Oh, apakah masih pada masih, tersambung? iya, iya. Oke, oke. Monggo, kirain terpental. Nah, Pak Ibu semua untuk apa namanya? Menyelesaikan error, Bapak Ibu bisa membuka di kolom chat Bapak Ibu. Ini itu ada Bapak Ibu ya. Ada HTTP itu bisa klik Bapak Ibu. Semoga sudah membuka Ibu Bapak. Halo Bapak Ibu semuanya. Buka untuk yang bagian Iya, mohon maaf. Saya bantu Pak Yasin, mungkin terkendala sinyal jenengan. Monggo Bapak Ibu bisa diklik link yang sudah dibagikan oleh Pak Yasin melalui kolom chat, nggih. Mungkin untuk latihan ya Pak Yasin ya, atau membuka dashboard yang jenengan share. Oh, dashboard ya. PSID Nur Yasin Usaha. Ceritanya saya itu memiliki sebuah usaha yang berkaitan dengan itu, Bu. Nah, kira-kira setelah Bapak Ibu tadi membuka, ada apa dalamnya Bapak Ibu? Ya, itu ada profil itu menjadi bidang itu Bapak Ibu.
Nuwun sewu, Bu Puji, apakah ada yang ditanyakan atau Pak Bayu? Belum, Bu. Lagi menyimak, mengamati. Malam semuanya, Bapak Ibu. Iya, malam. Ya, Bapak Ibu, saya mau menampilkan sebuah itu cara pembuatan master konten seharusnya Bapak Ibu. Namun ini terkendala dengan sinyal ya, Bapak Ibu. Mau saya login sudah saya coba berulang-ulang, ternyata hasilnya masih mental ya Bapak Ibu. Nanti untuk cara atau step by step-nya akan saya share melalui grupnya atau PPT-nya ya Bapak Ibu. Saya J, juga Pak Ibu. terdengar Ya, apa sedikit-sedikit suara Bapak Ibu Itu nggak bisa ya, mendengar secara Yasin. jelas Bapak Ibu. Itu ya. Di sini dari Bapak Ibu semua, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, monggo langsung Bapak Ibu ke sesi tanya jawab. Mungkin Pak Yasin sudah selesai dalam pemaparan materinya mengenai implementasi pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan yang sangat luar biasa. Monggo Bapak Ibu sesi tanya jawab kami persilahkan. Saya buka dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo dipersilahkan. Monggo Pak Bayu mungkin sangat penasaran untuk memasarkan mungkin ayamnya sangat jago untuk bertarung atau bertanding agar menang. Nanti pemasarannya melalui cara apa? Seperti itu Pak Bayu. Oke, Bu Ini Pak Anissa. Yasin, ada Bu Anissa. Monggo Bu Anissa, dipersilahkan. Bu Anissa raise hand, monggo dipersilahkan. J, Waktu Assalamualaikum Pak Yasin dan Bu Nungki. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu J, Anissa, bagaimana kabar malam hari ini Bu Anissa? J, Alhamdulillah baik Pak Yasin. Alhamdulillah baik ya J, Bapak. Baik Anissa ya. Terima kasih Pak Yasin atas tadi kemudian eh, mohon maaf Pak Yasin, mungkin teman-teman dan saya mungkin ada yang kurang jelas untuk aplikasi yang digunakan tadi itu. Nantinya apakah platformnya itu seperti platform jual beli Shopee ataukah nanti bentuknya itu berbentuk hanya untuk menampilkan alamat dan produk saya ataukah nanti bisa untuk transaksi jual beli seperti mohon maaf platform seperti Tokopedia ataupun Shopee ataukah hanya untuk menampilkan saja Pak Yasin seperti Oh iya itu. Bapak Ibu. Matur suwun. Oke Ibu Anissa, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali Ibu Anissa. Jadi Bu Anissa saya jawab untuk plafon yang saya gunakan itu namanya apa Pak Ibu Anissa hanya digunakan untuk SID sebagai ya Pak Yasin. plafonnya saja Bapak Ibu. Ya, artinya seseorang nanti dengan klik link yang kita bagikan atau kita share nanti bisa mengetahui bidang usaha kita di pemasaran digital apa saja. Terus nanti kita bisa menggunakan atau menemukan lokasi kita ada di mana, itu sudah tertera di situ. Juga ada nomor HP-nya yang bisa diakses, juga jam operasionalnya seperti Bapak Ibu. Untuk yang apa namanya plafon sampai ke Shopee, sampai ke ini belum Bapak Ibu. Nanti eh, tujuan pembelajaran saya nanti di semester 2 ini Bapak Ibu. Nah, yang kemarin semester 1 sampai di itu dulu, nanti setelah itu anak-anak kan sudah punya masternya dulu. Nanti dimasukkan itu, terus saya ajari unggah di Google. Ketika ada orang yang mencari kunci nama Google, misalnya ada
aneka usaha dalam hati. Nah, ketika menjadi dengan pencarian sudah langsung kamu Bapak Ibu. Yang keluar adalah keripik kamar jadi itu Bapak Ibu. Apakah jelas Bu Oh, Anissa? oh iya. Berarti mohon maaf Pak Yasin, berarti itu hanya untuk menampilkan data usaha kita saja, tapi belum bisa untuk melakukan jual beli ya Pak Yasin. Ataukah Ya, itu bisa nantinya ke depannya bisa untuk dilakukan jual beli langsung di situ, ataukah perlu apa ya, aplikasi tambahan atau platform tambahan sehingga menghubungkan ke marketplace tertentu atau bagaimana gitu Pak Yasin? bagi Bapak Ibu karena ini aplikasi lagi Bapak Ibu. Ini contohnya sebagai pelengkapnya saja Bapak Ibu agar lebih menarik juga orang aksesnya lebih mudah gitu Bapak Ibu. Oh gitu, terima kasih Pak Yasin atas jawabannya. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Oke, berikutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Jihad. Bapak Ibu, ini ada pesan masuk. Izin bertanya Pak Yasin, proyek ini hanya sekedar teori atau sudah Bapak jalankan? Dan kalau sudah dijalankan, seperti apa progresnya? Gitu, nggih? Oke, Pak Jihad, pertanyaan yang bagus sekali. Pada tahun 2024, Bapak Ibu, Pak Jihad, saya sudah menjalankannya. Namun, usaha itu hampir atau sekarang sudah gulung tikar ya Bapak Ibu ya. Karena seiring dengan kesibukan kemarin yang apa namanya dikendala di itu di sinyalnya atau medianya sehingga usaha yang saya jalankan tidak bisa berkembang Bapak Ibu. Solusinya di situ. Barangnya memang ada masih beberapa di etalase masih ada Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, usahanya bukan saya membuat sendiri atau saya memproduksi sendiri, namun saya mengambil dari hasil tetangga Bapak Ibu. Menjualnya yang masih per kilo itu. Kemudian saya kepai di sela-sela pulang sekolah ketika jam kosong hari kosong. Nah, daripada gabut di rumah, saya manfaatkan. Saya membuat label dulu. Aneka usaha YSB gitu kan. Nah, YSB itu saya ambil dari tiga nama. Y-nya itu Yasin, S-nya itu bapak saya, B-nya nama ibu saya. Barangkali berkah gitu loh Pak Ciat ya. Nah, seperti daripada bingung mau tema apa yang saya ambil judulnya. Nah, saya mengambil itu makanya nama tokonya adalah nama saya, nama ibu saya, nama bapak saya gitu Pak Jihad. Apakah sudah jelas Pak Jihad? Ini ada penanya lagi Pak Yasin, Bu Eri. Ya, baik. Ya, Bu Eri, monggo dipersilahkan langsung saja Bu Eri. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam izin Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. izin bertanya ya Pak Yasin ya. Baik. Ini nantinya untuk yang pembelajaran ini diberikan di kelas berapa? Apakah di kelas 11 atau di kelas kalau di kelas 12 kayaknya nggak mungkin ya. Berarti mungkin kemungkinan di kelas 11. Lah, itu biar tidak berupa teori saja. Nggih. Misalkan anak-anak itu dicoba untuk mempraktekkan, mungkin bisa berkelompok mungkin ya kalau misalkan untuk individu eh, mungkin agak terlalu ini mungkin bisa secara blok berkelompok dan mungkin ya Pak Yasin ya mungkin bisa nantinya kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain misalkan untuk mata pelajaran matematika karena di saya pas kelas 11 itu ada materi yang linier, ada materi yang nyambung dengan PKK ini dan mungkin apakah bisa nantinya bisa berkolaborasi dengan lintas jurusan, misalkan di jurusan RPL punya usaha apa atau di TSM punya jasa servis ya, karena di TSM kan ada servis atau di teaching bengkelnya. Itu bisa mungkin pemasarannya apakah nanti bisa melibatkan untuk siswa-siswa di MP gitu Pak. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Eri atas pertanyaannya. Saya menjawab, Bu Eri. Bu Eri, untuk mata pelajaran ini diberikan di kelas 11 MP ya, artinya mereka yang masuk ke konsentrasi jurusan. Nah, di kelas 11 MP ini mereka saya ajari membuat ini dan harapannya memang saya sudah punya target kolaborasi dengan guru lain. Contohnya kemarin sudah sedikit berkoordinasi dengan Ibu Era yang selaku mapel PKK. Bu, anak-anak di mapelnya jenengan diajari apa? Oh ini Pak Yasin, saya ajari membuat kemasan. Oh ya sudah bagus itu Bu. Nanti kolaborasi yuk dengan pemasaran digital. Nanti saya yang bagian pemasarannya. Misalnya jenengan pemasaran produknya apa yang akan dijual nanti pemasarannya. Nah, Bapak Ibu ini juga bisa berkolaborasi dengan beberapa mapel. Betul sekali tadi yang diutarakan Bu Eri, nggih. Ada matematika juga dengan IPAS, juga dengan bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Nanti di matematikanya bisa yang berkaitan dengan perhitungannya juga bisa di KW itu sangat bisa sekali. Dan harapannya Bapak Ibu memang benar sekali karena kita adalah SMK, artinya kita harus mempertahankan sebuah branding ya Bapak Ibu. Nggih. Karena di zaman sekarang adalah sekolah yang bagus adalah sekolahan yang dinantikan para warga atau para halayak umum. Mereka mencari sekolahan yang berkualitas dari segi pembelajaran, dari hasil lulusannya seperti apa, seperti apakah mereka mendapatkan lapangan pekerjaan, apakah berwirausaha gitu ya Bapak Ibu. Nah, di MP ini memang bidang pemasaran Bapak Ibu atau layanannya harapannya nanti kan sebuah TSM mempunyai sebuah jasa bergerak di bidang jasa nih Bapak Ibu nggih. Bergerak di bidang jasa mereka melalui pelayanan servis. Nah, di pemasaran ini nanti insya Allah beberapa bulan ke depan saya akan menemui dengan guru yang mengampu itu caranya membuka jasa servis. Nanti layanannya buka hari apa dan itu kita bisa publikasikan gitu Bapak Ibu. Nah, yang di RPL-nya mungkin ada web juga, ada animasi, ada desain gitu Bapak Ibu karena sekarang sudah banyak atau ada sekolah yang memang dari eh, tingkat SMA atau tingkat madrasah sanawiyah yang belum memiliki web Bapak Ibu barangkali nanti bisa laku dengan cara adanya kerjasama ini di bidang pemasaran itu Bapak Ibu walaupun kemarin sudah mencoba berpromosi dengan guru-guru MTS, SMP gitu tapi secara komunikasi langsung atau satu arah saja itu Bapak Ibu karena belum secara yang digitalisasi ini Bapak Ibu gitu. Apakah ada sanggahan atau ada tambahan? Ada pertanyaan lagi Ibu Eri? Bu Eri menghilang. Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Puji kayaknya Pak Yasin yang ingin bertanya. Oke, monggo Bu Puji dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Nuri. Suara saya bisa terdengar ya? Oke, Oke. monggo. Izin bertanya Pak Yasin. Saya kebetulan tadi kan bergabungnya agak terlambat ya. Eh, Tadi kan untuk awal itu kita harus membuat personal branding, benar nggak Pak Yasin ya? Ya, betul Bu. Sebelum kita Nah, melakukan nah, sebuah pemasaran, kita harus membuat sebuah personal branding. personal branding. Personal branding itu yang saya tangkap adalah nama ya Pak Yasin ya, Ya, betul Bu. nama. Nah, nama dari usaha, betul. Ya, betul. Nama dari Oke. usaha. Nah, agar nama ini mudah di apa? Kalau diklik itu orang mudah menemukan. Apakah nama atau personal branding yang kita buat itu adalah nama-nama yang unik atau nama-nama yang sudah diingat ataukah hanya nama dari pembuat pembuat atau apa ya pemilik usaha Pak Yasin. Oh, ya, Bu. Demikian mohon dijelaskan atau dijawab pertanyaan sederhana saya ini. Terima kasih Pak Yasin. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya sangat bagus sekali Bu Puji. Bu Puji, sebelum kita membuat personal branding atau nama,
kita harus mempunyai itu dulu, Bu, kata kuncinya dulu ya. Yang pertama harus kata kuncinya dulu. Artinya dengan kata kunci yang pas atau nama yang apa yang mudah, yang kedua mudah diingat, yang ketiga dengan nama yang masih tidak didengar di halayak umum ya, agar mereka itu ketika membuka atau membuka webnya kita itu merasa penasaran, Bu. Yang ketiganya seperti itu. Nah, untuk apa kayaknya kata kuncinya kita harus menemukan dulu contohnya SMK PGRI satu Sukorejo, misalnya kita bergerak di bidang jasa pendidikan atau pelayanan pendidikan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita buka hanya SMK PGRI satu Sukorejo, kan mereka tidak akan tertarik ya Bapak Ibu. Nggih. Nah, makanya kita dalamnya itu harus ada segi pelengkapnya atau estetikanya agar memperindah, makanya harus dilengkapi ada jurusannya, ada keunggulannya Bapak Ibu, ada apa namanya? Misalnya yang menonjol itu yang dipasarkan itu apa, terus keunggulannya itu apa. Oh, di SMK PGRI ada asramanya, ada dapat beasiswa seperti itu Bapak Ibu. Ye. Intinya kesimpulannya harus ada key atau kata kunci khusus yang kita daftarkan pada Google. Artinya tidak sembarangan. Nanti kalau ada nama yang sama, misalnya ketik SMK, kita ketikkan SMK di suatu Google kan yang muncul banyak. SMK itu banyak. Nah, kalau kita sudah masukkan ke key atau ke Google tersebut, nanti akan Google yang menyeleksi seperti itu, Bu Puji. Apakah sudah jelas? Apa ada tanggapan atau ada tambahan yang lain, Bapak Ibu? Dipersilakan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai pemasaran digital kepada Pak Yasin, masih ada waktu yang cukup, dipersilahkan. Maaf, saya mau bertanya lagi, Bu. Jeh, monggo Bu Eri. Ya, maaf, Pak Yasin, Ya, kan boleh. masyarakat umum itu kan jarang untuk membuka web. Bagaimana kita cara mempromosikannya ke masyarakat umum biar produk kita itu dikenal oleh masyarakat umum sehingga pemasarannya bisa lancar. Oke, terima kasih Bu Eri. Memang perkembangan zaman sekarang Bapak Ibu kita menghadapi sebuah masyarakat ada dua jenis nih. Ada yang memang masyarakat satunya itu kenal dengan istilah dunia komunikasi atau percetakan HP Bapak Ibu. Ada yang masyarakat kuno, artinya seperti nenek nenek kita, mbah mereka kan juga sudah tidak kenal HP ya, tidak bisa mengakses. Misalnya tanya Mbak Mita, itu kok tadi saya dengar ada istilah penjualan ikan bandeng. Apa sih itu ikan bandeng gitu kan? Nah, makanya dengan cara itu pemasarannya selain apa? Biar bisa dikenal namun tidak cukup dengan menggunakan HP atau online, kita bisa melakukan melakukan apa namanya, Bu? Menyebar brosur gitulah Bapak Ibu, menyebar brosur dengan manual, Bapak Ibu menyebar brosur dengan manual untuk antisipasi bagi masyarakat yang sudah gaptek informasi bisa mengetahui hal-hal yang ingin kita sampaikan sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau jawaban kurang tepat ya. Mungkin bisa dibantu. Oke, nuwun sewu, boleh saya menambahi Pak Yasin? Ya, boleh sekali Bu. Baik, nuwun sewu Bapak Ibu, saya ingin menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bu Eri, bagaimana untuk cara pemasarannya. Menurut tadi pengamatan saya, ketika Pak Yasin sudah mempresentasikan mengenai pemasaran digital, dan menampilkan yang ada di profil itu ya Pak Yasin ya. Di Ya, situ betul ada sekali Bu. Bukalapak, ada WhatsApp, ada TikTok, ada Shopee atau nggak salah. Nah, di situ adalah platform pemasaran. Nah, mungkin ketika ingin menyebarkan apa produk untuk dijual, kita bisa mempromosikan lewat TikTok yang sudah kita punya, terus
alamat Shopee yang kita juga sudah punya atau mungkin akun Bukalapak dan lain-lain sesuai dengan apa yang kita masukkan di situ. Menurut saya seperti itu. Apakah benar Pak Yasin? Ya, betul seperti itu Bapak Ibu. Ya, tadi kan juga ada WhatsApp. Nah, untuk pemasaran kan mungkin bisa melalui story yang ada di WhatsApp itu nggih. Kayak Facebook juga kan bisa pakai market apa? Facebook Ads itu untuk pemasarannya. Ya, seperti itu. Demikian Bu Eri, apakah bisa Iya, diterima? sudah bisa memahami. Oke. Soalnya kan Oke. kalau masih awal ya untuk SID ini kan masih awam, dan kalau yang lainnya untuk Shopee dan lain sebagainya kan eh, sudah mengenal, kan. Iya. Ini kayaknya yang dikenalkan Mas Yasin itu baru dashboardnya ya Pak Yasin ya. Ya, betul di Dashboard baru apa dashboard ya ya. Ya, tempat atau baru wadah yang cara kita cara eh, eh, ininya ya. Mm-mm. Ya, seharusnya saya caranya mau wadahnya. betul tampilan di awal colonya laptop itu baru wallpapernya kita lihat. Saya mau masuk ke dalam tapi ini terbatas sinyal kalau kita sudah tak coba 3 kali terus itu nggih. Harus kan nanti ada step by stepnya gitu Bapak Ibu. Hmm. Ya, berarti belum tadi kan belum sampai ke cara pemasarannya ya, baru mengenal Betul dashboard sekali dulu Ibu. tadi ya. Iya, iya. Nggih. Besok atau lain waktu bisa disampaikan secara bisa ditanyakan secara manual Bapak Ibu. Nggih. Siap. Oke, Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi? Monggo dipersilahkan. Yang penasaran dengan adanya dashboard SID karena ini materi baru ya bagi kita. Ini sesuatu hal yang baru. Kalau jujur saja saya baru dengar ini SID itu. Monggo masih ada 9 menit yang ingin bertanya dipersilahkan. Bisa raise hand atau Bapak Ibu bisa ketik pertanyaan di kolom chat. Atau ini Bu Anissa ingin bertanya lagi, mungkin kok raise hand terus ini Bu Anissa. Tangannya Bu Anissa belum turun. Ya itu. Masih angkat tangan. Iya, monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semua. Mungkin dari SMK lain, ada SMK Temanggung, 17 Temanggung, atau dari mana ini? SMK filial. Monggo Bapak Ibu Ya yang itu. penasaran bisa ditanyakan. Oh ya, ini dari SMK, ada SMK 3 Kendal, terus Pak Sindu itu SMK mana ya? Ya, monggo Bapak Ibu dipersilahkan sebelum acara ditutup. Oh ya, sekali lagi Bapak Ibu sambil menunggu ada pertanyaan, bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, kami akan menyediakan. Silahkan nanti bisa isi isi link sebentar, isi link daftar hadir. Saya share di chatbox. Nah, link sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu yang eh, menginginkan sertifikat bisa isi link tersebut. Kemudian nanti juga jangan khawatir ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu juga menginginkan materi yang lebih jelas, kami tidak segan-segan mengirimkan PPT-nya yang dari Pak Yasin secara gratis. Dan mungkin Pak Yasin juga membuka konsultasi secara pribadi ya Pak Yasin ya. Ya, betul sekali, Bu. Juga Oke, masih butuh bimbingan dari Bapak Ibu semua gitu, Bu. iya. Ya, ini masih ada 7 menit. Monggo Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Iya, menurut saya ini sambil menunggu materi Pak Yasin hari ini luar biasa sekali karena memperkenalkan kita yaitu pemasaran digital.
yang selama ini kita mengenal dengan affiliate-affiliate, baik itu melalui TikTok, baik itu melalui Shopee. Nah, ini ternyata alhamdulillah saya pribadi juga beruntung sekali. Saya mengenal dengan adanya eh, digital marketing dengan pemanfaatan dashboard SID. Nah, ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingin memasarkan sesuatu, menjual sesuatu, ternyata kita sudah punya wadah di sini, wadah produk ya yang nantinya kita pasarkan. Kita pasarkan melalui platform-platform seperti Facebook, seperti TikTok, seperti Bukalapak, mungkin juga ada Tokopedia dan lain-lain. Nah, kayaknya setelah melihat paparan yang Pak Yasin sampaikan tadi itu kayaknya lebih mudah kita dengan menggunakan hal ini. Baik, apakah ada masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Gimana Pak Yasin? Apakah sudah cukup ini? Monggo Sementara, Bapak Ibu bertanya. oh Oh ya, iya, monggo, Sinten Pak Bayu. Oh, bertanya. ayo Pak Bayu, silahkan boleh bertanya ya. Mungkin bagaimana cara agar promosi untuk Bentar penanggalan. Pak, bentar saya lagi menyusun kata-kata Oh untuk ya, bertanya. boleh sekali Pak Bayu ya. Oh, mungkin dari saya Pak Yasin terakhir ini Pak Yasin. Oh ya, boleh sekali Ibu. Ya, ketika kita menggunakan dashboard SID ini apakah free atau berbayar? Untuk saat ini masih free Bu, karena ini masih Hmm. tahap untuk yang saya gunakan pembelajaran Ibu. Namun agar bisa digunakan untuk menjadi tingkat lebih lanjut, nanti ada 10 kali penggunaan harus berbayar Bu. Oh, Jadi jadi karena dipraktekkan ini hanya 3 kali atau 4 kali, mereka sudah punya master kan sudah artinya tidak perlu membayar gitu Bu. oke. Kalau boleh tahu untuk berbayarnya berapa Pak? Untuk berbayarnya 50.000 sampai target yang beda-beda Bu, sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan opsinya nanti ada pilihannya gitu Bu. Mau yang kelas kelas misalnya kelas pelayan kelasnya kelas prima, kelas sederhana atau kelas Oh, VIP seperti itu Bu. iya. Oke. Oke. Jadi berbayar ya ini masih istilahnya uji coba gitu ya Pak ya. Ya, betul, karena kasihan anak-anak kalau suruh untuk bayar makanya saya carikan yang itu. Nah, alhamdulillah materi saya dapat di Semarang, Bapak Ibu, ketika pelatihan implementasi produk KW itu pada bulan sekitar bulan November yang lalu, Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu masih ada 4 menit, nanti kita tutup jam 9:21:00 tepat. Apakah masih ada pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu penasaran dengan materi ini? Tidak ada, apakah sudah cukup? Halo, nggak ada Halo suara. Bapak Ibu, mungkin Ibu Apakah Yuni sudah mau bertanya? cukup? Gimana? Mungkin Ibu Yuni bertanya, Ibu. Bu Cukup Yuni. Bu Oke, Nugi. monggo Bu Yuni. Iya, Bu Anissa. Halo, gimana Bu Anissa? Bisa diulangi? Cekap Bu Nugi. Iya, gimana? Oh, cekap. Baik, baiklah Bapak Ibu, Alhamdulillah acara sudah kita lalui selama 90 menit dan Alhamdulillah malam ini tidak sia-sia kita mengikuti acara Kombel yang diadakan oleh SMK PGRI 01 Sukojo ini dan insya Allah kami selalu akan on setiap bulannya. Nah, bagi Bapak Ibu, sekali lagi sebelum acara ini tutup, dimohon untuk bisa mengisi link daftar hadir yang sudah saya share di chatbox. Kemudian, misalkan nanti Bapak Ibu menginginkan sertifikat, insya Allah kami menyediakan. Dan free, nggih, gratis, tidak berbayar. Ya, Bapak Ibu, eh, Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui. Sebelum acara penutup, kami mohon Bapak Ibu bisa on kamera, kita akan pengawetan sebentar atau foto bersama-sama sebagai kenangan.
Oke, Alhamdulillah sudah bermunculan. Iya, oke. Nanti saya hitung 1, 2, 3 berarti Bapak Ibu action ya. Monggo masih kami tunggu Bapak Ibu yang belum on kameranya. Ada Bu Yuna, Bu Siti Yunairoh, kemudian Bu Ananda Destia, Bu Kunyanah, Pak Ahmad Mansur, Pak Rio, Bu Arum, Bu Putri Salsabila, dan Pak Ahmad Alhamdulillah. Bu Diah dan juga Bu Nita, Bu Yuni. Oke, dipersilahkan. Oke, karena kesempatan tidak bisa diulang kembali ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah untuk kebersamaan malam ini. Baik, On. oke, action ya Bapak Ibu semua. Kita Oke. ekspresikan sebahagia mungkin untuk malam ini. Monggo dipersilahkan. 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu, mungkin dengan gaya tangan. Aduh, maaf ini saya sambil kamera nggak bisa action. Iya. Monggo dengan tangan gimana lah, Geh. Gini, jempol, Bunyi. jempol. Jempol, nggih. Jempol manis. Jempol, jempol manis, jangan yang pahit. Baik, Jempol gemoy. 1, 2. Sebentar, Pak. Tak cancel dulu. Satu, Garing, Bu. dua. Gimana? Ya. Nah, Oke. jempol satu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara malam kali ini. Yang Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar walaupun dengan suasana cuaca yang tidak bersahabat bagi kita. Saya selaku pembawa acara, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng Warahmatullahi istirahat kita Halo Pak Sindu. persiapkan untuk Yeay. hari besok bekerja lagi. Oh ya, tepuk tangan dulu buat Pak Yasin, saya lupa. Yeay. Itu Pak Yasin. Yeay. Oke, pertemuan yang akan Nah, datang sultan bulan Bapak. Februari dipersiapkan untuk Bapak Ibu yang lain, nggih. Pak Pak Ari, Bayu, Pak Pak Bayu. Jihad, Iya. Bu Anissa, Pak Iya. Bayu, Bu Puji, Dari dan BK, semuanya. Bu. Oke, baik Bu juga yang Mira, dari ya afilial dari BK, Bu. dipersilahkan. Betul sekali, dari BK. Belum itu, Bu. Eh, Mungkin Bu Arum Ya, Bu. atau Pak Iya. Bayu. Oke, semuanya dipersilahkan. Oke, Nggih. pun nggih, saya tutup. Nggih, ditutup, Oke, Bu. Pun dalu. Assalamualaikum. Nggih.